Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang bedah artikel yang terkait bioassessment. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Siti Evi Fauzia, lalu ada Farhan Bagus, lalu saya sendiri Muhammad Rinaldi Permana, dan satu teman kita Olivia Zahra yang sedang sakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Bioassessment. Bioassessment merupakan pemantauan terhadap kualitas suatu perairan secara biologi, yaitu dengan menggunakan makhluk hidup yang tinggal pada ekosistem perairan sebagai indikator. Indikator atau parameter biologi juga sangat penting sebagai parameter penentu pencemaran. Penggunaan parameter biologi sangat penting digunakan untuk menilai kesehatan sebuah sungai, di samping pengukuran parameter fisika dan juga kimia. Karena kerusakan lingkungan sungai akan berdampak negatif kepada organisme yang ada di dalam badan sungai. Berikut artikel yang akan kami bedah. Terdapat dua artikel, yakni yang pertama, bioassessment dan kualitas air daerah aliran sungai di Probolinggo, Jawa Timur, dan artikel yang akan kami bedah yang kedua adalah bioassessment kualitas air sungai Cikaruk, Kabupaten Bandung menggunakan status ekologi. Perkembangan teknik penilaian kondisi biologis perairan menggunakan parameter biologi atau biasa juga disebut bioassessment untuk menentukan status kesehatan sungai telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini, di mana terdapat komponen biologi yang akan dijadikan penilaian, yakni ikan, perifiton, dan juga macrozoobenthos. Masuk ke dalam artikel yang pertama, yakni bioassessment dan kualitas air daerah aliran sungai di Probolinggo, Jawa Timur. Bioassessment yang digunakan ini adalah macrozoobenthos. Penggunaan macrozoobenthos untuk penentuan status kesehatan sungai sangat diperlukan, karena kan macrozoobenthos ini mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan karena sifat hidupnya yang menetap. Macrozoobenthos merupakan salah satu organisme akuatik yang menetap di dasar perairan, yang memiliki pergerakan relatif lambat serta dapat hidup relatif lama, sehingga memiliki kemampuan untuk merespon kondisi kualitas perairan sungai. Kemudian analisis data biolitik yang digunakan, ada indeks biolitik, di mana indeks biolitik ini adalah indeks yang digunakan untuk pemantauan lingkungan menggunakan indikator biota. Indeks biolitik dihitung dengan pendekatan indeks pencemaran air atau disingkat IPA, di mana persamaan matematikanya adalah IPA sama dengan sigma X per sigma-nya. Kemudian analisis data biolitik yang kedua adalah Family Biotic Index atau disingkat FBI. Family Biotic Index ini merupakan perhitungan indeks kualitas air yang dikembangkan oleh Josephov pada tahun 1988 berdasarkan nilai toleransi ketahanan terhadap perubahan lingkungan dari tiap-tiap famili. Digambarkan dalam persamaan sebagai berikut, yakni FBI sama dengan NI, di mana NI adalah jumlah individu spesies dikali T, yakni nilai toleransi dari masing-masing famili atau genus, dibagi dengan N, jumlah total dari individu yang ditemukan di dalam sampel. Kemudian status perairan Sungai Lekuti dilihat dari
nilai indikator biolitik yang sebelumnya telah disampaikan. Untuk indeks biolitik ini terdapat interpretasi penilaian kualitas air dengan indeks biolitik dengan rentang-rentang tertentu, di mana untuk nilai 3,1 sampai 4 itu menandakan kualitas air sangat bersih dan pencemarannya sangat ringan. Kemudian untuk nilai 2,6 sampai 3 itu ditandakan dengan kualitas air yang bersih dan juga pencemaran yang ringan. Kemudian nilai rentang indeks biolitik 2,1 sampai 2,5 memiliki kualitas air yang agak bersih dengan pencemaran sedang. 1,6 hingga 2 itu kotor dengan pencemaran agak berat, dan nilai indeks 1 sampai 1,5 memiliki kualitas air yang sangat kotor dan pencemaran yang berat. Indeks biolitik ini merupakan penelitian yang didasarkan terhadap tingkat toleransi masing-masing jenis makrozubentos terhadap perubahan lingkungan. Adapun juga penilaian kualitas air berdasarkan famili makrozubentos adalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian masuk ke dalam famili biotik index atau FBI. Nilai FBI dari setiap famili itu berkisar rentang dari 0 sampai 10. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin tahan terhadap pencemaran. Untuk nilai rentang dan juga kualitas air serta tingkat pencemaran organik itu dapat dilihat pada grafik, pada tabel interpretasi kualitas air dengan FBI di bawah ini. Ya, next. Hasil analisis indeks biolitik menunjukkan pencemaran sedang. Sedangkan dari hasil analisis famili biotik index menunjukkan perairan Sungai Legundi ini tidak tercemar, sehingga terlihat bahwa indeks biolitik lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dibandingkan dengan analisis famili biotik index. Karena kan untuk mendeteksi kesehatan sungai diperlukan analisis data yang lebih sensitif. Pada prinsipnya, indeks biolitik menggunakan makrozubentos yang termasuk dalam kategori biolitik yang memang lebih sensitif terhadap pencemaran dibandingkan famili biotik index yang menggunakan makrozubentos secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor fisika dan kimia di perairan. Pertama ada suhu, kedua ada derajat keasaman yaitu pH, ketiga ada dissolved oksigen atau DO, keempat ada kekeruhan, kelima ada biological oxygen demand, lalu yang keenam ada chemical oxygen demand atau COD. Yang pertama itu suhu berpengaruh nyata terhadap keanekaragaman makrozubentos disebabkan makrozubentos memiliki kisaran toleransi untuk dapat hidup baik di tempat tersebut. Lalu yang kedua ada pH. Air limbah dan bahan buangan industri dapat mengubah pH air sehingga mengganggu kehidupan biota akuatik yang sensitif terhadap perubahan. Makrozubentos pada umumnya dapat hidup secara normal pada pH berkisar 6-7. Lalu yang ketiga ada dissolved oksigen atau DO yang di Sungai Legundi secara umum masih normal sehingga dapat mendukung untuk keberadaan makrozubentos. Lalu yang keempat ada kekeruhan. Semakin kecil tingkat kekeruhan suatu perairan, maka semakin besar kesempatan bagi vegetasi perairan untuk melakukan fotosintesis, maka semakin besar juga persediaan oksigen yang ada dalam air.
Lalu yang kelima ada biological oxygen demand atau BOD. Apabila kadar BOD ini tinggi, maka kandungan oksigen akan menjadi rendah pada air sungai sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh biota air akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya oksigen mengakibatkan kematian pada biota air. Lalu selanjutnya ada chemical oxygen demand atau COD. Limbah domestik ini dapat menjadi faktor yang besar untuk meningkatkannya kadar COD karena limbah domestik mengandung banyak bahan organik sehingga kandungan bahan organik tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air. Lalu selanjutnya ada jurnal bioassessment yang kedua yang kualitas air Sungai Cikaro Kabupaten Bandung menggunakan status ekologi. Ada faktor lainnya yaitu distribusi dan kemelimpahan makrozobentos tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas air, tapi dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti kecepatan arus, jenis substrat atau karakteristik sedimen, dan kemelimpahan vegetasi air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reynaldia. Baik, selanjutnya yaitu distribusi dan kemelimpahan makroinvertebrata dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang pertama ini mempengaruhi kelimpahan makroinvertebrata, yaitu hubungan saling interaksi antar organisme atau hubungan tropik memangsa dan dimangsa. Lalu faktor abiotiknya yaitu mempengaruhi kelimpahan makrozobentos seperti jenis substrat, sedimen, konsentrasi oksigen, fluktuasi musim, sumber makanan, dan melimpahan vegetasi. Komposisi dan kemelimpahan bentos atau makroinvertebrata relatif stabil dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam sistem yang tidak ada gangguan. Lalu ada bioindikator yang digunakan pada sungai ini yaitu makrobentik digunakan sebagai bioindikator dalam biomonitoring ekosistem sungai dengan berbagai tipe tekanan atau gangguan seperti polutan organik, logam berat, degradasi hidromorfologi, pengkayaan nutrisi asidifikas, dan tekanan pada umumnya. Sebagian besar standar nasional yang digunakan untuk menilai kualitas air menggunakan indikator fisika dan kimia yang berhubungan dengan polutan dan gangguan khusus. Namun komunitas biologi merefleksikan tidak hanya kondisi sumber daya akuatik yang saat ini, tetapi juga perubahan kondisi dalam waktu lama dan dampak dari beberapa gangguan. Pada banyak standar nasional tersebut, hanya bakteri coliform yang digunakan sebagai indikator biologi. Lalu ada metode. Pencuplikan sedimen untuk analisis distribusi partikel dilakukan dengan menggunakan core sampler. Analisa distribusi partikel bertujuan untuk mengetahui presentasi kerikil, pasir, dan lumpur pada setiap lokasi penelitian sebagai tempat hidupnya makrozobentos. Pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan Van Gingrep sampler. Pengambilan dilakukan pada sisi sungai dan bagian tengah sungai, kemudian dijadikan satu composite sampel. Setelah dilakukan pengambilan, sampel disimpan dalam botol plastik berukuran 500 ml dan dilapisi dengan kertas aluminium. Pengambilan contoh makroinvertebrata ini dilakukan dengan menggunakan supernet berbentuk segi 4 berpori-pori dengan ukuran 0,5 mm dengan dimensi 25 x 40 cm². Lalu ada indeks skor. Cara menghitung indeks keanekaragaman dengan menggunakan sistem pembobotan atau skor masing-masing variabel lingkungan dan nilai indeks keragaman atau H aksen. Nilai indeks dihasilkan dari penjumlahan masing-masing skor pada setiap variabel. Nilai rata-rata dari variabel tersebut merupakan nilai indeks. Nilai skor masing-masing variabel beserta kriteria gangguan ekologinya diambil dari modifikasi BPLHD Jawa Barat pada tahun 2003 yang terdapat dalam Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2017. Berikut adalah tabel
nilai scoring pada masing-masing variabel beserta kriteria gangguannya, modifikasi dari BPLHD 2003 dalam Hasanah dan kawan-kawannya tahun 2017. Di sini ada keterangan untuk status ekologi, yaitu yang pertama, untuk skor rata-rata lebih kecil dan sama dengan 2 itu belum atau sedikit tercemar. Lalu ada skor rata-rata 2-4, itulah tercemar ringan. Skor rata-rata 4-5 yaitu tercemar sedang. Lalu ada skor rata-rata lebih besar dari 6 itu tercemar berat. Lalu setelah melakukan pembedahan dari kedua artikel, dapat disimpulkan bahwa makro Zubentos yang selama ini telah umum digunakan untuk bioasesmen kualitas air sungai. Indeks biotik secara luas digunakan untuk kegiatan monitoring kualitas air di seluruh dunia, termasuk negara berkembang seperti di Indonesia ini. Makro Zubentos dipengaruhi oleh kondisi aliran baik maupun faktor fisika maupun kimia. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.